Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada pertemuan kemarin, kita sudah mempelajari mengenai struktur pada puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Hari ini, kita akan mempelajari mengenai penggunaan bahasa pada puisi rakyat atau kaidah kebahasaan pada puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menelaah kaidah kebahasaan pada puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam dengan tepat dan percaya diri. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada penggunaan bahasa di puisi rakyat ini. Yang pertama itu ada kalimat perintah. Kalimat perintah ini berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Contoh kalimat perintah yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kata buanglah ini merupakan kata kunci seseorang memerintah orang lain. Atau misalkan, tutuplah pintu itu. Tandanya seseorang itu diminta untuk menutup pintu. Seperti itu. Jadi, katalah ini merupakan kata kunci untuk memerintah. Poin yang kedua yaitu kalimat saran. Kalimat saran ini berisi saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Nah, kata kuncinya itu sebaiknya, seyogyanya, atau seharusnya. Ibu berikan contohnya, kalimat saran seperti ini. Sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Ini merupakan saran terhadap orang lain. Seperti itu ya. Poin yang ketiga yaitu kalimat ajakan. Kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Contoh kata kuncinya yaitu ayo dan mari. Nah, kalimatnya seperti ini. Marilah kita menggunakan masker. Sudah terlihat ya dari kalimatnya bahwa mengajak untuk orang lain menggunakan masker. Poin yang keempat yaitu kalimat seru. Kalimat seru ini berisi untuk mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Nah, kata kunci yang biasa digunakan di kalimat seru ini yaitu alangkah, betapa, dan bukan main. Contoh kalimatnya seperti ini. Alangkah indahnya alam Indonesia ini. Berarti menggambarkan bahwa sangat kagum terhadap alam Indonesia. Seperti itu. Baik, poin selanjutnya yaitu mohon maaf ini poin yang kelima, kalimat larangan. Kalimat larangan ini berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Kata kuncinya jangan atau hindari. Nah, contoh kalimatnya jangan berprasangka buruk terhadap sesama. Itu merupakan contoh kalimat larangan. Baik, di dalam puisi rakyat terdapat 4 kata penghubung. Ada 4 poin kata penghubung. Yang pertama itu kata penghubung tujuan. Di sini menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Biasanya di dalam kalimatnya terdapat salah satu kata di bawah ini. Supaya, untuk, agar, dan guna. Nah, yang kedua kata penghubung sebab. Ini menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab atau peristiwa tertentu. Kata kuncinya seperti sebab itu, karena, oleh, karena itu. Biasanya menggunakan kata-kata tersebut. Selanjutnya ada kata penghubung akibat. Kata penghubung akibat ini menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain.
Nah, yang biasa digunakannya yaitu kata sehingga, sampai, dan akibatnya. Jadi sesuatu itu bisa terjadi karena adanya peristiwa lain. Yang terakhir yaitu kata penghubung syarat, menjelaskan suatu hal bisa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Contoh kata yang biasa digunakan dalam kalimat tersebut, jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Seperti itu. Itu merupakan keempat poin kata penghubung. Ada contoh menelaah struktur dan kebahasaan. Akan Ibu jelaskan. Ini yang pertama merupakan contoh menelaah struktur dan kebahasaan. Ini merupakan contoh pantun, ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Lalu ini contoh telaah, nanti kalian akan menelaah sebuah pantun. Yang awal ini merupakan menelaah struktur, lalu yang bagian kedua di bawahnya itu merupakan menelaah kebahasaan. Bisa kalian baca, yang pertama itu struktur penyajian pantun terdiri dari 2 larik sampiran, 2 larik isi pantun. 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4. Makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan. Biasanya semua pantun sama, tidak berhubungan antara isi dan sampiran. Nanti kalian bisa disesuaikan ya. Lalu menelaah kebahasaannya yang bagian bawah, ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan. Pantun larik 1 dan larik 2 menggunakan kalimat perintah. Larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat yang berdiri sendiri. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola pengembangan hubungan syarat yaitu kalau. Nah, untuk penentuan kalimatnya kalian bisa dilihat dari pantunnya. Pantun pertama itu, larik pertama itu menggunakan kalimat apa sih, dan seterusnya. Untuk selanjutnya di sini ada potongan dari bait gurindam. Karena gurindam ini terdiri dari beberapa bait yang panjang, jadi Ibu ambil hanya 1 bait saja. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup dengan indah tak akan merugi. Nah, kita telaah dari kalimatnya, kira-kira termasuk ke dalam kalimat apa. Ini contoh telaahnya. Yang pertama itu kita telaah strukturnya. Struktur penyajian gurindam terdiri dari 2 larik, merupakan isi yang berhubungan. Larik 1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik kedua. Nah, selanjutnya untuk kebahasaannya ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan pada gurindam tadi. Gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola syarat. Larik 1 itu ada kata apabila, dan pada larik kedua yaitu menjelaskan keadaan jika syarat itu dilakukan. Selanjutnya yaitu ada contoh syair, potongan syair. Hai mudarip budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat pramuhu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Ini merupakan potongan dari syair. Yuk kita telaah kalimatnya. Nah, ini merupakan contoh telaah syair pada struktur dan kebahasaannya. Untuk struktur penyajian syair ini, 1 bait terdiri dari 4 larik. Pola rimanya sama, A. Keempat larik syair ini merupakan isi dan terkait dengan bait-bait lainnya. Berbeda dengan pantun dan gurindam ya. Oke, ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan syair tersebut. Pada larik 1 ini menggunakan kalimat untuk menyapa. Tadi di kalimatnya menggunakan kata seru hai. Lalu, larik kedua dan ketiga merupakan kalimat perintah kepada generasi muda yang disapa pada larik pertama. Nah, seperti itu contoh gambaran untuk menelaah pantun, syair, dan gurindam, menelaah struktur dan kebahasaannya. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, yuk kita berdiskusi di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.